Selamat petang saudara, Dialog Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Herdina Suherdi. Dan saudara, pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap berbagai sektor, termasuk juga di sektor ekonomi. Pemerintah tentu terus berupaya untuk melakukan berbagai langkah, tidak saja menuntaskannya dari sisi kesehatan, tapi juga bagaimana mencari berbagai solusi dan strategi untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan juga menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk berbincang langsung bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto langsung di kediamannya. Pak Menko, terima kasih atas kesempatannya sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami, Pak. Terima kasih, Mbak Edi. Ya. Pak, ini terkait dengan COVID-19. Ternyata memang dampaknya cukup signifikan, Pak. Tidak saja Indonesia yang terdampak, tapi juga banyak negara di dunia. Dan bukan saja masalah kesehatan, tapi juga masalah ekonomi. Bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasi hal ini dan strategi apa saja yang sudah dilakukan? Kita tahu sudah cukup banyak, tapi bagaimana Pak perkembangannya? Ya, jadi yang pertama pemerintah berharap bahwa pandemi kesehatan atau bencana kesehatan ini tidak bergeser menjadi bencana PHK, kemudian bergeser lagi nanti menjadi bencana sistem keuangan, dan juga tentu masalah sosial kemasyarakatan. Jadi yang pertama pemerintah sudah menyiapkan, karena isunya di kesehatan, maka heavy pertama itu di sektor kesehatan. Jadi pemerintah memberikan stimulus anggaran di dalam Perpu 1 itu sebesar 75 triliun untuk di sektor kesehatan, untuk menangani rapid test kesehatan, rumah sakit, dan seluruh insentif kepada mereka yang di garis depan, dokter, suster, dan para relawan yang ada. Yang kedua, yang terkait dengan jaring pengaman sosial untuk masyarakat, itu pemerintah siapkan 110 triliun. Nah, itu 110 triliun itu mulai dari PKH, kemudian perluasan dari bantuan pangan non-tunai, kemudian juga sembako langsung, dan juga bantuan langsung tunai. Di dalamnya juga termasuk untuk petani, dan juga di dalamnya terdapat kartu prakerja. Nah, kemudian jaring pengaman berikut adalah pengamanan di sektor ekonomi. Nah, sektor ekonomi sendiri dari pembebasan PPH pasal 21, 25, 22, nah itu sudah diperluas, sehingga itu total fasilitas yang disiapkan pemerintah itu jumlahnya sebesar 57 triliun. Kemudian juga ada khusus untuk UMKM, terdiri dari tingkat suku bunga yang lebih rendah, khususnya untuk KUR itu ditanggung oleh pemerintah dalam 6 bulan, 3 bulan pertama 6%, kemudian 3 bulan kedua sebesar 3%, itu KUR antara 10 sampai 500 juta, kemudian usaha UMKM itu antara 500 sampai 10 miliar, pemerintah memberikan relaksasi 3 bulan pertama 3%, kemudian 3 bulan kedua turun menjadi 2%, sedangkan untuk kredit mikro di bawah 10 juta rupiah, yaitu UMI, Mekar, Ulam, kemudian Pegadaian, pemerintah memberikan subsidi bunga 6% selama 6 bulan. Nah, sesudah itu nanti ada jaring pengaman ekonomi yang jumlahnya sedang dihitung kembali, disiapkan untuk kredit modal kerja, dan juga sektor BUMN dan sektor korporasi. Baik, sebetulnya sudah banyak stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik itu untuk menyasar langsung ke masyarakat maupun juga untuk dunia usaha, begitu ya Pak ya. Tapi memang yang saat ini juga menjadi kekhawatiran kita bersama adalah bagaimana kemudian bagi masyarakat di kelas menengah ke bawah yang mungkin belum terjangkau dengan BLT dan dikhawatirkan akan menimbulkan pengangguran baru. Pemerintah punya program kartu prakerja. Sebetulnya bagaimana Pak mekanismenya? Jadi sebetulnya pemerintah sudah siapkan untuk yang 60 juta, 4 kelompok masyarakat yang tadi masuk di dalam sistem perbankan, baik itu dalam bentuk kredit usaha rakyat, kemudian usaha kecil, mikro, kemudian juga menengah yang dari 500 juta sampai 10 miliar, itu semuanya sudah dirangkum di dalam program relaksasi di sistem perbankan. Sedangkan yang sekitar 100 juta itu dengan PKH dan yang lain sudah tercakap. Nah, sedangkan kartu prakerja itu didesain untuk mereka yang tiernya lebih di atas.
Jadi dia desilnya lebih ke atas lagi, desil 456, sehingga tentunya ini diharapkan sistemnya dengan sistem terbuka, tetapi mempunyai whitelist atau data dasar, yaitu mereka yang terkena PHK ataupun dirumahkan berbasis data daripada Kemenaker dan BPJS Tenaga Kerja, itu jumlahnya 1,8. Nah, sedangkan yang lain adalah open access, jadi terbuka untuk siapapun. Nah, kemarin dalam gelombang ketiga itu yang masuk ke dalam site 9,4 juta, kemudian yang lolos ya tentunya ada sekitar di gelombang ketiga itu sekitar 460 ribuan. Ya. Baik, nanti kita akan bersambung kembali Pak terkait dengan sebetulnya mengapa kemudian pemerintah mengalokasikan dana ini untuk kartu prakerja, apa yang diharapkan ke depan begitu Pak. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicarakan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Kami tengah membahas mengenai bagaimana pemulihan ekonomi di tengah dan juga pasca pandemi COVID-19. Saya bersama dengan Menko Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Pak Menko, tadi kita lanjut kembali mengenai soal kartu prakerja ini. Ini sebetulnya secara ide program, ini tentu program yang luar biasa. Tapi kemudian tentu kita tengah menantikan bagaimana nanti pelaksanaannya. Jika ini memang mencapai sasaran, tepat sasaran, tentu akan berdampak sangat positif, terutama bagi masyarakat di kelas bawah begitu. Harapan yang diharapkan oleh pemerintah sebetulnya di program ini apa, Pak? Ya, pertama kartu prakerja di awal itu untuk pendidikan, reskilling dan retraining, agar mereka bisa siap masuk di dalam era digital. Ya. Nah, tetapi karena adanya pandemi COVID, programnya dirubah, sehingga ini menjadi first line of defense untuk PHK. Nah, oleh karena itu jenis pelatihannya pun dirubah. Jadi dari standar yang tadinya untuk digitalisasi diturunkan menjadi bisa sesuai dengan mereka pekerja harian lepas, pengemudi ojol, kemudian untuk pekerja harian, sehingga dicarikan pelatihan-pelatihan yang sederhana. Nah, oleh karena itu ini diharapkan bisa menjadi jaring pengaman untuk mereka yang datanya tidak ada. Ya. Nah, sehingga ini sifatnya mandiri. Mandiri itu masing-masing mengisi sendiri. Nah, di situ kita punya whitelist data. Satu, berdasarkan persyaratannya dia tidak sedang bersekolah. Nah, itu dites dengan data Dapodik dari Dignas. Kemudian yang kedua, dia tidak sedang menerima bansos. Jadi dia tidak dicek terhadap data DTKS. Ya. Kemudian dicek juga terhadap data Dukcapil, NIK-nya. Dan juga di dalam proses itu ada face recognition, jadi ada selfie. Sehingga ada beberapa layer yang membuat dia qualified untuk mendapatkan kartu prakerja. Nah, dari kartu prakerja itu mereka memilih jenis pelatihan, ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang gratis itu ada di Sisnaker, ada pelatihan terkait kelautan, perhubungan, dan yang sebagainya. Sedangkan yang berbayar pun ada yang 100.000, 75.000 sampai 300 atau 400.000. Dengan insentif yang kemudian diberikan pemerintah melalui kartu prakerja ini, apakah juga nanti ini ada kaitannya dengan upaya pemerintah untuk tetap menggerakkan roda perekonomian melalui sektor konsumsi masyarakat? Ya, pada prinsipnya pemerintah kan ingin menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Oleh karena itu paket dari jaring pengaman sosial yang sebesar 65 triliun awal itu termasuk PKH dan yang lain itu mengcover 103 juta masyarakat. Kemudian yang kartu prakerja juga diminati lebih dari 9,4. Dengan demikian dari segi daya beli itu disopang oleh pemerintah. Nah, tentu berikutnya tinggal kita menjaga sebetulnya mereka bisa spendingnya di mana. Ya. Nah, spending di mana itu tentu kita menunggu kurva lebih menurun. Nah, kalau kurvanya sudah menurun, nah kita melihat bahwa harus ada situasi apa yang disampaikan Pak Presiden, kita harus berdamai dengan penyakit ini. Karena penyakit ini kelihatannya juga akan lama,
dan penyelesaian seperti penyakit-penyakit yang lain itu dia tidak hilang 100%, tetapi ada vaksin, kemudian ada bagaimana kita bertahan terhadap penyakit-penyakit dengan imunitas yang kita jaga. Ya, Pak, di pandemi COVID-19 ini banyak yang sudah memprediksi bahwa beberapa negara akan menghadapi resesi ekonomi dan mungkin akan berujung kepada krisis ekonomi. Bahkan juga digambarkan ini lebih buruk dari krisis ekonomi di tahun 98. Nah, ketika itu di Indonesia tahun 98 UMKM menjadi salah satu backbone, tulang punggung yang kemudian berhasil menggerakkan perekonomian kita. Bagaimana dengan di tahun ini, Pak? Ya, yang berbeda adalah 98 sektor yang kena adalah sektor finansial karena masalah kurs. Sehingga tentu ya orang bangun tidur tahu-tahu utangnya naik 4 kali kan. Ya. Kalau dia nggak bangun ya utangnya nggak nambah kan gitu. Nah, itu yang terjadi di tahun 98. Tetapi kalau yang terjadi dan di sana episentrumnya berpindah-pindah. Artinya hanya beberapa negara ASEAN, negara lain tidak terdampak ya. Sehingga ekspor masih jalan, komoditas masih jalan, sehingga pada waktu itu sektor agriculture, komoditas diuntungkan dan UMKM. Tetapi sekarang episentrumnya ada lebih di 200 negara, lebih dari 210 negara. Sehingga tentu ekspor tidak bisa berjalan, harga komoditas turun, dan UMKM yang terkena pertama. Karena dengan adanya pengetatan untuk memotong mata rantai kesehatan, maka sektor komersial kan berhenti. Sektor pariwisata berhenti. Sehingga kita lihat dari seluruh sektor, itu semuanya ada yang berat, pariwisata perhotelan 70%, dan ada yang sedang di bawah 40% dia turun. Nah, tetapi kita melihat bahwa ini bukan Indonesia saja. Nah, Indonesia diprediksi 1 dari 3 negara yang masih positif, yaitu Indonesia, Cina, dan India. Pertumbuhannya masih positif dibandingkan yang lain. Nah, kemudian dalam pertumbuhan kemarin kuartal pertama kita masih positif di 2,97. Kendati masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah, tapi kita masih positif ya, Pak. Target di 2020 kan 2,3. Nah, tentu kita untuk itu kita berharap di kuartal kedua ini turunnya tidak terlalu jauh. Beberapa memprediksi di kuartal kedua ini akan minus. Nah, oleh karena itu kita harus segera berdamai dengan penyakit. Kita harus menciptakan protokol baru. Kita menciptakan normal baru. Nah, dengan demikian kita bisa men-restart perekonomian. Saya menangkap 2 kata kuncinya di sini, berdamai dengan COVID dan juga kita harus menghadapi normal yang baru atau new normal. Kan seperti apa kira-kira nanti langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah, kemungkinannya akan seperti apa? Kita akan bahas nanti, Bapak, dan saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicara akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara, dan kembali saya lanjutkan perbincangan bersama dengan Menko Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Pak Menko, tadi Bapak menyebutkan 2 kata kunci sepertinya ya, ada new normal dan kemudian berdamai dengan COVID. Itu juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi tentu butuh kehati-hatian ini Pak ya, bicara soal berdamai dengan COVID. Apa sebetulnya yang sedang direncanakan oleh pemerintah? Kemungkinannya akan seperti apa, Pak? Ya, pertama kita melihat bahwa ke depan ini perlu ada protokol baru, terutama pada saat di luar rumah. Jadi standar bahwa keluar harus pakai masker itu sudah menjadi kewajiban sampai vaksin ditemukan. Dan kita tidak melihat bahwa vaksin itu akan segera, itu akan makan waktu. Nah, kemudian yang kedua juga social dan physical distancing tetap harus dijaga. Jadi kalau ke depan di tempat umum ataupun di mall di tempat keramaian lain, tetap keramaian harus dibatasi. Kemudian juga masalah cuci tangan itu menjadi sesuatu yang harus sering dilakukan, dan masyarakat sudah terbiasa dengan kemudian itu sekarang, juga harus dijaga jarak. Jadi itu menjadi protokol kemanapun dan dimanapun.
Itu dari sisi new normalnya gitu ya, bahwa sekarang hal-hal itu sudah dianggap normal oleh masyarakat. Lalu dari sisi berdamai dengan COVID, kira-kira berdamai akan seperti dengan apa, COVID, Pak? pertama tentu kita harus dari segi kesehatannya, bahwa tracking itu harus menjadi sesuatu yang terus dijaga. Kan pemerintah sudah punya aplikasi Peduli Lindungi, sehingga tentu kita bisa melihat mereka-mereka yang tidak tanpa tanda-tanda ataupun mereka yang dalam pemantauan bisa termonitor, sehingga masyarakat bisa menghindari terhadap kelompok ataupun mereka yang terpapar. Kemudian yang kedua, tentu di tempat-tempat publik ya perlu disiapkan seperti pengetesan, sterilizer, sanitizer, kemudian seluruh praktek itu harus dijalankan dimanapun. Nah, kalau kerja di pabrik, jaraknya juga mesti diperlonggar, terutama untuk industri-industri padat karya. Dan kemudian dibuat protokol di kawasan industri, misalnya mereka bekerja yang punya potensi panas tinggi di rapid test atau bahkan di PCR. Sehingga dengan demikian ada pemisahan-pemisahan, dan di masing-masing wilayah itu ada rumah sakit rujukan. Apakah pemerintah dalam hal ini sudah mulai memetakan, Pak, kira-kira, meskipun kita belum tahu ya wabah ini akan berakhir kapan? Jadi pemerintah itu dengan pemerintah daerah itu kita melihat mekanisme dan scalability-nya sampai di mana. Dan di Jawa Barat misalnya mereka ada 5 klasifikasi, yang severe maupun yang ringan, dan juga ada yang moderat. Nah, sekarang walaupun mereka yang severe tidak ada, tapi levelnya 4, dari level 4 itu mereka berhati-hati nanti turunkan ke 3, ke 2. Nah, new normal itu ada di level 2. Karena level 1 itu level seperti sebelum COVID. Nah, itu kelihatannya tidak dalam waktu dekat. Bagaimana dengan adanya permintaan dari sejumlah pihak, Pak? Misalnya tidak saja UMKM, tapi juga dunia usaha yang mungkin juga sudah mulai kesulitan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada keinginan ataupun untuk relaksasi misalnya. Bagaimana pemerintah menanggapi hal itu? Kalau korporasi kan berbeda antara dengan relaksasi. Kalau relaksasi kan kaitannya dengan normal baru. Nah, Bapak Presiden menugaskan dalam 2 minggu ini dicarikan timingnya, dan juga diharapkan bisa memutus mata rantai COVID di dalam 2 minggu ini. Nah, tentu kita lihat hasilnya seperti apa, juga koordinasi dengan gugus tugas COVID-19. Nah, itu baru kita membuat perencanaan ke depan. Pak, untuk mendorong agar UMKM juga bisa terus bergerak, bisa terus bertumbuh, apa kira-kira yang bisa dilakukan? Misalnya tidak saja pemerintah pusat, tapi juga mungkin bagaimana dengan pemerintah daerah? Kan tidak semua daerah menerapkan PSBB. Jadi yang menerapkan PSBB itu 4 provinsi, sedangkan yang lain itu tidak menerapkan walaupun dengan cara sendiri. Jadi model seperti Jawa Tengah ataupun Bali misalnya, nah itu mencari harmonisasi antara COVID-19 dengan sosial ekonomi. Jadi praktek di Salatiga misalnya, pasar yang ditaruh social distancing di jalan, tetapi tentu ada local wisdom. Ada jarak gitu ya, Pak, ya? Ya, ada local wisdom. Itu ada yang bisa diterapkan di daerah, belum tentu bisa diterapkan di tempat lain. Jadi ini tentu yang harus dijaga oleh masing-masing kepala daerah. Baik, Pak. Nanti kita akan kembali membahas ini terkait dengan bulan Ramadan. Tentu juga kita ingin tahu bagaimanakah stok pangan kita saat ini, kesiapan kita dan sebagainya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Indonesia Bicara akan kembali setelah jeda berikut ini. Anda masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara. Saya kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Menko Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Pak Menko, ini di tengah bulan suci Ramadan, di tengah pandemi COVID-19, tentu bukan perkara mudah bagi pemerintah. Yang jadi pertanyaan kita bersama, bagaimanakah stok pangan kita saat ini, Pak? Kesiapan pangan kita. Beberapa warga sudah mulai mengeluhkan, misalnya Pak, ada beberapa komoditas yang langka atau yang naik harganya. Bagaimana kesiapan kita?
Kalau secara keseluruhan inflasi terkendali dibandingkan menjelang Lebaran tahun lalu, inflasi ini lebih rendah. Karena biasanya kan demand itu loncat menjelang Lebaran. Nah ini peloncatan demand ini tidak terjadi karena adanya PSBB dan yang lain. Sehingga dengan demikian beberapa harga malah terjadi deflasi, turun harga. Nah memang kalau harga seperti daging itu dia turun, ayam itu turun. Tapi kalau misalnya beras relatif aman dan stok beras karena bulan Mei, Juni, Juli ini puncaknya panen, maka stok tersedia banyak. Cukup ya Pak ya? Cukup. Nah kemudian kalau yang lain crop dalam negeri, bawang dan yang lain masalahnya hanya distribusi. Satu daerah produksinya tinggi, di daerah lain dia butuh barangnya sehingga transportasi menjadi key issues. Kalau yang terkait dengan gula memang terjadi kenaikan, malah terjadi disparitas dua harga antara pasar modern harga 12.500, tetapi pasar tradisional masih sekitar 17.500. Nah oleh karena itu ya pemerintah sedang melihat program itu. Kalau lihat minyak goreng relatif terkendali karena memang harga CPO juga turun. Mengapa saya tanyakan ini Pak? Karena beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi juga meminta beberapa sektor untuk berhati-hati karena juga ada peringatan juga dari FAO akan adanya potensi krisis pangan begitu Pak. Dan kita masih jauh dari situ ya Pak ya? Jadi kalau krisis pangan ataupun catatan FAO kan terkait dengan second semester, terkait dengan kemarau di periode kedua. Nah pemerintah sedang melihat. Oleh karena itu arahan Pak Presiden mencoba mengembangkan rice estate sedang dikaji kembali. Dan rice estate yang dikaji itu adalah yang di Kalimantan Tengah. Kalau dulu programnya 1 juta hektar, tetapi sekarang kita sudah melihat yang masih bisa ditanami dan sekarang sudah ada di sana itu sekitar 200.000 dan yang sudah sekarang masih ditanami 85.000. Nah ini yang dieskalasinya bisa didorong untuk dinaikkan. Baik. Stok pangan aman, cukup gitu. Dan sekarang saya kembali ke soal bagaimana kemudian pemerintah akan menjaga ini. Kita masih ada 1 semester lagi ya Pak ya di tahun 2020 ini. Artinya Bapak mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terbilang positif dibandingkan negara lain. Laju inflasi juga bisa ditahan begitu. Dan tapi kemudian kita dihadapkan pada pandemi yang masih kita tidak tahu sampai kapan. Bagaimana kira-kira upaya pemerintah untuk menjaga itu Pak? Kemarin juga ada kabar gembira mungkin buat kita bahwa nilai tukar rupiah kemarin cukup bisa bertahan begitu di pembukaan hari Senin. Tapi tentu ini kan kondisi harus terus dijaga sampai akhir tahun gitu. Ya, yang pertama ya kembali kita harus melihat bagaimana masalah kesehatan ini bisa terus ditangani secara masif dari segi daerah. Dan juga sektor-sektor mulai menyiapkan standar baru. Nah, dengan standar barulah kita bisa mendorong agar PHK bisa di-stop. PHK di-stop kalau ada yang bekerja. Nah, untuk bekerja itu juga value chain-nya panjang. Misalnya contoh restoran. Dari restoran itu munculnya sampai tukang sayur. Karena kalau tidak ada ya restoran buka, tukang sayur nggak ada yang beli gitu. Nah ini yang menjadi harus kita dorong. Makanya terjadi anomali kadang-kadang bahwa harga-harga termasuk harga ikan itu terpaksa masuk cold storage karena demand-nya sangat rendah. Nah ini yang kita harus dorong, harus di-restart kembali perekonomian. Ya, baik Pak. Terakhir apa mungkin yang bisa disampaikan atau mungkin harapan gitu kepada masyarakat dan juga kepada kita semua untuk bisa bersama-sama melalui wabah pandemi COVID-19 ini? Ya, pertama cara orang bekerja berubah, cara pelayanan publik berubah. Jadi orang sudah bisa kerja work from home, pelayanan publik bisa work from home. Orang bisa mendapatkan program pelatihan melalui e-pelatihan. Sekolah sudah bisa melalui rumah. Sehingga pasca COVID ini akan terjadi structural reform. Reform struktural mulai dari kesehatan, kemudian pelayanan publik, reform birokrasi, karena sebagian birokrat juga sekarang kerja dari rumah. Kemudian juga di sektor-sektor digital juga akan naik. Oleh karena itu sebelumnya kita mengembangkan yang namanya digital ataupun industri 4.0. Nah ini akan semakin relevan karena orang
semakin ingin otomatisasi. Jadi sehingga artinya ini yang kita harus menjaga harmonisasinya. Karena kalau dengan demikian, maka digital 4.0 ini menjadi sangat relevan. Nah, tetapi persoalannya kan kita ini kan penduduknya banyak, harus tetap mendorong yang namanya labor intensif. Sehingga labor intensif dengan new normal, protokol baru, nah itu yang paling penting untuk kita dorong. Ya, baik. Pak Menko, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami. Semoga apa yang diupayakan oleh pemerintah bisa disambut oleh seluruh masyarakat sehingga kita bisa bersama-sama melalui pandemi COVID-19 ini. Dan saudara, demikian perbincangan kami bersama dengan Menko Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto terkait dengan strategi pemulihan ekonomi di tengah dan juga pasca COVID-19. Saya Herdina Suherdi atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat petang dan sampai jumpa.